kayak gini udah di tahun 80-an. Zaman beliau sudah mahasiswa, masih SMA mahasiswa, beliau sudah setengahnya spiritual kayak begini. Wali Songo atau 9 wali senantiasa lekat dengan sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Rekam jejak para ulama yang membawa syiar Islam ini senantiasa menarik untuk ditelisik. Tidak hanya metode yang mereka gunakan, proses jatuh bangun hingga Islam menjadi agama mayoritas hingga saat ini tentu bukan hal yang mudah. Pun membuat banyak pihak ingin tahu lebih dalam lagi seperti apa sebenarnya perjuangan mereka dalam membangun pondasi peradaban Islam di Nusantara. Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti juga merupakan salah satu pihak yang senantiasa terkesan dengan kiprah Wali Songo di Indonesia. Bahkan sejak muda ia telah melakukan perjalanan spiritual, berziarah mengunjungi makam para wali yang tersebar dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Rutinitas tersebut berlangsung hingga saat ini. Tahun demi tahun selalu Lanyala lewati dengan safari ziarah makam para wali, terkhusus di bulan suci Ramadan. Pada tahun ini Lanyala memulai perjalanan ziarah tersebut di awal Ramadan. Bertolak dari Jakarta menuju Banten, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini mengunjungi makam Syekh Maulana Yusuf di Kota Serang. Ceritanya beliau itu maksud ke Ayah Juhari ya, Ayah Juhari sama beliau pengisian spiritual ya, spiritual. Beliau termasuk beliau yang lulus dalam perjalanan itu sama beliau, dan beliau termasuk orang yang disayang sama beliau juga, Kiai Juhari. Ibadahnya kuat beliau itu, kalau duduk itu bisa 4 jam, 5 jam, ngangkat tangan ya, ngangkat tangan beliau. Kalau berdoa itu bisa, kita yang di belakang kita udah mundur, dia masih ngangkat tangan. Waduh, benar itu. Saya akui, tahan duduk dia, tahan duduk, tahan berdoa, tahan berzikir, Insya Allah. Setahu saya ya, dan insya Allah beliau sampai saat ini bisa istiqomah dalam hal itu. Dari Serang ia melanjutkan perjalanan ke Cirebon, di mana makam Sunan Gunung Jati berada. Meniti puluhan anak tangga menuju makam yang berada di puncak bukit sebagai titik awal dari 9 wali yang dikunjungi, merefleksikan bahwa perjuangan Sunan Gunung Jati mendakwahkan Islam di Jawa Barat melalui proses yang berliku. Usai dari Cirebon, perjalanan dilanjutkan ke Demak. Mantan Ketua Umum PSSI ini menyambangi Masjid Agung disambung dengan ziarah makam Sunan Kalijaga di wilayah Kadilangu. Melanjutkan perjalanan ke kota Kudus, Lanyala singgah ke makam Syekh Jafar Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Masuk, mari Pak. Pak Kajari ini. Pak Kajari masuk dulu. Makasih Pak. Sengaja. Monggo. Masih di wilayah Kudus, langkah kaki Lanyala tertuju ke makam Raden Umar Said yang memiliki nama lain Sunan Muria. Makam Sunan Muria ini merupakan makam yang paling sulit dikunjungi karena berada pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Mana ya? Bergeser ke Lamongan, ia berkunjung ke makam Sunan Derajat.
Lalu disambung mengarah ke Gresik, di mana terdapat makam Syekh Maulana Ainul Yakin atau yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Saya berdua dulu sama Pak Andi ya. Nanti Pak Haji Faisal nanti sama rombongan saya. Di sini dulu, Jen masuk sini Jen. Lanyala memiliki ikatan batin yang kuat dengan tempat ini, karena disinilah ia menghabiskan waktu untuk bertransformasi menjadi pribadi yang religius di kurun waktu akhir tahun 80 hingga awal tahun 90. Perjalanan spiritual berakhir di kota Surabaya, di mana terdapat makam Sunan Ampel yang memiliki nama asli Syekh Ahmad Ramatillah. Sudah kayak gini udah di tahun 80-an. Zaman beliau sudah mahasiswa, masih SMA mahasiswa, beliau sudah setengahnya spiritual kayak begini. Dari masjid ke masjid. Saya mulai diajak sama bapak seperti kayak gini itu mulai tahun 89-90. Itu mulai dikenalkan, diajak sama Taruh sejadah situ lah. Banyak nilai yang terkandung dalam perjalanan ini. Kontemplasi diri merujuk kepada perjuangan para waliullah penyebar agama Islam di Pulau Jawa, diharapkan bisa memberikan spirit bagi dirinya menjadi pribadi tangguh saat menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang.